Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Perkenalkan, nama saya Muhar Maragi Harahap. Saya merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Kehutanan USU Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan membawakan mata kuliah manajemen kawasan konservasi yang akan disajikan dalam bentuk video pembelajaran. Mata kuliah ini membahas tentang permasalahan kawasan konservasi, manajemen kawasan konservasi, dan contoh kasusnya di Indonesia, desain perencanaan kawasan konservasi, serta keterkaitan nilai ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi dalam pengelolaan kawasan konservasi. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mampu menjelaskan konsep manajemen kawasan konservasi serta contoh kasusnya di Indonesia dan mendesain perencanaan kawasan konservasi. Sub CPMK yang kedua, mampu menjelaskan keterkaitan nilai ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi dalam manajemen kawasan konservasi serta pembangunan wilayah. Bahan kajian yang akan kami sajikan dalam video ini adalah konsep pengkategorian kawasan konservasi di Indonesia. Sub CPMK dari materi yang akan dibawakan ini adalah mampu menjelaskan konsep pengkategorian kawasan konservasi di Indonesia. Sistem pembelajaran yang diterapkan adalah sinkronus, metode pembelajaran tatap muka, ceramah, dan diskusi. Lalu sistem penilaiannya menggunakan quiz melalui media quizzes background yang bersifat gamifikasi. Ayo, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Kemarin ada yang sakit. Rasmi gimana kabarnya? Oke, udah sehat ya? Oke. Fit berarti sekarang? Oke, baik. Sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan pada pertemuan hari ini, saya mau tanya dulu nih ke satu orang. Kira-kira topik minggu lalu apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, Riandu, silakan. Riandu. Apa topik kita pada minggu lalu? Baik Pak, izin menjawab Pak. Ya. Topik kita pada minggu lalu adalah tentang kawasan hutan dan non-hutan Pak. Oke ya, benar sekali ya. Masih ingat ya berarti? Oke, kalau itu sudah ingat, paham, kita akan lanjutkan ke topik kita hari ini, yaitu mengenai kategori kawasan konservasi di Indonesia. Ada yang udah kebayang nggak kira-kira kawasan konservasi di Indonesia apa aja? Kalau belum, nanti akan kita kupas satu persatu ya. Kita lihat next ya. Nah, mata kuliah ini memiliki dua capaian pembelajaran ya, atau sering disebut CPMK. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep manajemen kawasan konservasi serta contoh kasusnya di Indonesia ya, dan mendesain perencanaan kawasan konservasi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan keterkaitan nilai ekologi, sosial, budaya, dan ekonomi dalam manajemen kawasan konservasi serta pembangunan wilayah. Kita akan fokus ke pertemuan kita pada hari ini ya, dengan kemampuan akhir yang akan kita dapatkan atau yang diharapkan setelah mengikuti pertemuan hari ini. Sub CPMK-nya adalah mampu menjelaskan konsep pengkategorian kawasan konservasi di Indonesia. Dalam kuliah ini ada indikator penilaian yang akan kita capai ya. Indikatornya, mahasiswa harus mampu menyebutkan dan menjelaskan tujuan dan manfaat pengkategorian kawasan konservasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjawab kuis dengan standar nilai 70. Oke, ready semuanya? Siap ya? Oke, baik. Kita akan langsung ya masuk ke outline kuliah kita. Yang pertama mungkin kita akan bahas tentang konsep hutan konservasi. Lalu yang kedua, sebaran dan distribusi kawasan hutan konservasi di Indonesia. Yang ketiga, kategori kawasan hutan konservasi di Indonesia. Kemudian yang keempat, pengelola kawasan hutan konservasi. Terakhir kita akan nanti mengadakan kuis ya.
Oke, siapkan catatan masing-masing, kita akan coba kupas ini ya topik ini. Nah, yang pertama mau kita bahas adalah konsep hutan konservasi ya, bahwa di tahun 92 ya melalui Convention on Biodiversity disebutkan di sana bahwa ya hutan konservasi itu adalah kawasan geografis yang dirancang ya atau diatur dan dikelola untuk mencapai tujuan konservasi ya tertentu. Kemudian tahun 94 IUCN menyatakan bahwa hutan konservasi merupakan sebuah wilayah daratan dan atau perairan yang ditetapkan untuk perlindungan ya dan pengawetan keanekaragaman hayati serta sumber daya alam dan budaya terkait yang juga dikelola secara legal dan efektif. Nah, di negara kita melalui Undang-Undang 41 ya tahun 99, ini kita udah tahu bersama ya, undang-undang ini tentang kehutanan. Di sana disebutkan bahwa hutan konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, dari tiga definisi ini bisa kita simpulkan bahwa hutan konservasi yang pertama pastilah berbentuk atau berbasis ruang atau wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, dia punya tujuan untuk konservasi sumber daya atau konservasi keanekaragaman hayati ya. Yang ketiga, tentunya membutuhkan suatu pengelolaan, artinya memang dia harus dikelola gitu ya, tidak bisa dibiarkan gitu tanpa ada pengelolaan. Yang keempat, terdapat otoritas pengelola untuk menjamin terselenggaranya upaya konservasi. Jadi secara regulasi didukung dan secara organisasi juga nanti muncul di sana ya siapa yang mengelola. Oke, kita mungkin next dulu ya. Dari Undang-Undang 41 ya tahun 99 tentang kehutanan, sama-sama kita ketahui bahwa di sana ada tiga konsep ya atau tiga status fungsi kawasan hutan, yaitu yang pertama hutan konservasi, hutan lindung, dan yang ketiga hutan produksi. Saya mau bertanya ke salah satu dari teman-teman sekalian, ada yang kira-kira mau menyumbangkan pendapatnya atau apa yang dipahami hutan konservasi itu apa? Silakan. Salah satu boleh? Friando boleh? Silakan. Yang diketahui hutan konservasi? Ya, silakan. Apa yang kira-kira dipahami dari hutan konservasi itu apa sih? Baik Pak, izin menjawab Pak. Ya, Iya Pak. Yang saya ketahui tentang hutan konservasi adalah untuk definisi yang pertama, hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, Pak. Oke ya, tadi sudah ini ya, bagus ya ingatannya tadi disebutkan. Aplaus dulu untuk Fiando. Terima kasih Fiando ya, kita lihat ya. Dan memang fokus utama dari hutan konservasi adalah pengawetan dan perlindungan keanekaragaman jenis ya hayati serta ekosistemnya. Ini berbeda dengan hutan lindung. Hutan lindung lebih fokus kepada konservasi tanah dan air ya. Di sini disebutkan mengatur tata air, mencegah banjir, erosi ya, mengendalikan erosi dan seterusnya. Yang terakhir adalah memproduksi hasil hutan. Ini tugas atau fungsi dari hutan produksi ya. Jadi memang fokusnya untuk menghasilkan produk berupa kayu. Oke, mudah-mudahan dari sini kita udah mulai paham ya. Sampai sini ada lagi? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Pas, Pak. Pas, baik. Kalau pas kita akan lanjutkan lagi. Nah, ini adalah sebaran dan distribusi kawasan hutan konservasi di Indonesia. Kita bisa lihat bersama ya, mulai dari Aceh sampai dengan Papua itu tersebar ya, ada banyak sekali. Totalnya mungkin ini ada sekitar 27 juta hektar ya. Saya ambil dari data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Ini sebelum berganti menjadi Kementerian Kehutanan. Nah, kalau kita zoom in ya, kita coba fokus ke Sumatera ya, di mana kita berada ya di sini. Nah, lalu kita akan coba fokus ya ke sini. Topik selanjutnya, kategori kawasan hutan konservasi di Indonesia ya. Ini sejarahnya. Sebelum sampai ke tahun 99, kita pernah mengkategorikan kawasan konservasi
menjadi tiga grup besar di sini: cagar alam, suaka marga satwa, lalu hutan wisata. Hutan wisata dibagi dua lagi, ada taman buru dan hutan wisata itu sendiri. Itu tahun 67 ya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 67. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem merubah ini sedikit ya, menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, ini juga punya turunannya masing-masing: cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional TWA ya, taman wisata alam, dan taman hutan raya itu berada dalam grup kawasan pelestarian alam. Yang dua di awal tadi, CA dan SM, berada dalam grup kawasan suaka alam. Seyogyanya memang harus kita kuasai ya, sebagai seorang calon sarjana kehutanan. Setidaknya ini kita paham ya, kita hafal dengan ini. Oke, kita lanjutkan ke topik berikutnya ya. Nah, ini mungkin secara singkat pembagian atau kategori kawasan konservasi yang masih berlaku sampai hari ini ya di Indonesia. Grup besarnya ada ini ya, KSA, KPA, dan Taman Buru. KSA punya 2 anggota atau 2 ini lagi ya, sub, CA dan SM. KPA ada 3, TN, Tahura, dan TWA ya. Sekarang kita bahas ya, kita gali apa sih beda KSA dan KPA. Ternyata sebagian besar itu sama, kecuali dari sisi pemanfaatan lestari ya, SDA-nya ini, pemanfaatan lestari, sumber daya alam dan ekosistemnya. Pada KSA ini tidak ada aktivitas pemanfaatan ya, karena memang di sana dibiarkan alami gitu. Kalau di KPA ya, Taman Nasional, Tahura tadi ya, TWA, itu masih ada aktivitas pemanfaatan lestari, sumber daya alam dan ekosistemnya gitu. Oke, kita mungkin akan kupas satu persatu ya. Kita lihat cagar alam ya, kita mulai dari cagar alam ya. Cagar alam ini ciri pertamanya dia punya kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya. Kemudian memiliki ekosistem tertentu yang perlu dilindungi. Kemudian juga perkembangannya ini yang paling kita garis bawahi ya, dia berlangsung secara alami. Artinya tidak ada aktivitas yang bersifat bangunan permanen di sana ya, masif ataupun merubah bentuknya ya, tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan di sana? Hanya penelitian dan pengamanan ya. Dia hanya untuk yaitu tadi ya, sebagai wadah konservasi sekaligus nanti untuk penelitian gitu ya, pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau di Sumatera Utara contohnya CA Martelo Purba, CA Sibolangit, cagar alam Dolok Sipirok, CA Dolok Sibolbuali, dan yang terakhir itu ya CA Batu Gajah. Ini ada beberapa lagi. Ya, ini saya coba mencuplik dari berbagai sumber ya. Ada satwa yang ditemukan di CA Dolok Sipirok ya, masih terekam oleh kamera trap harimau Sumatera ya, dan beruang madu, beruang ini ya, beruang madu Sumatera ya. Ya. Oke, itu mungkin untuk yang cagar alam. Kita akan lanjut ke suaka marga satwa. Nah, ini juga memiliki keanekaragaman atau keunikan jenis satwa tertentu. Nah, ini bedanya ya. Di poin nomor 2 ini ada bedanya ya. Kita bisa lihat di sini. Dia dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Artinya boleh ada semacam pembinaan ya, pengelolaan terhadap habitat yang ada di dalamnya. Nah, apa saja bentuk-bentuknya? Ini ya, restocking. Restocking ini misalnya ada satu spesies ya di dalam SM yang terancam, yang jumlahnya terus menurun, kita boleh tambahkan ya restocking ya, masukkan spesies yang sama dari penangkaran untuk menambah jumlah populasi atau individu yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, mineralisasi. Mineralisasi ini penggaraman ya, karena kita tahu mamalia pasti butuh menggarami tubuhnya ya. Kalau istilah di beberapa buku itu sep-sepan, dia mengambil garam dari lingkungannya, karena di hutan biasanya ada kubangan-kubangan tertentu, lokasi tertentu yang banyak mengandung garam. Nah, itu
aktivitas seperti itu umum dilakukan oleh mamalia ya, satwa. Itu perlu kita jaga, jangan sampai itu hilang, karena kalau itu hilang maka boleh jadi mamalia di dalam akan kekurangan asupan mineral ya. Kemudian kita bergerak ya ke yang terakhir ya, kategori yang terakhir adalah taman buru. Nah, taman buru merupakan hutan konservasi yang ditetapkan sebagai tempat wisata untuk berburu ya. Ini menyalurkan hobi minat khusus ya, berburu sekaligus rekreasi alam ya, karena memang jumlah populasi satwa di dalamnya cukup ya, berada dalam rentang viable population ya. Contohnya di Sumatera Utara adalah Taman Buru Pulau Pini ya, itu di Kabupaten Nias Selatan ya. Agak jauh memang dari kita, tapi yang Nias mungkin pernah dengar ya, Arel ya. Ya, Taman Buru Pulau Pini ya. Ya bisa dibilang daerah terluar mungkin ya, terujung. Saya sendiri belum pernah ke sana, tapi saya hanya sampai ke Pulau Telo ya. Pulau Telo itu Nias Selatan juga, tapi nggak sampai ke sini. Oke. Kita masuk ke subbab atau ya bagian yang keempat ya. Pengelola kawasan hutan konservasi ya di Indonesia. Siapa sih pengelolanya? Sekarang bisa kita lihat ya. Pada tingkat pemerintah pusat ya, itu dikelola oleh Kemenhub ya. Ini Kemenhub ya, melalui sekarang namanya Kemenhub ya. Jangan sampai silap. Kalau dulu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, KLHK. Nah, sekarang Kemenhub ya, periode yang baru ya, tapi tetap dikelola oleh Dirjen KSDA ya. Melalui Dirjen ini ada dua balai nanti ya, Balai KSDA dan Balai Taman Nasional ya. Masing-masing punya tugas. Balai TN dia khusus Taman Nasional ya. Balai KSDA dia ada 4 yang mereka kelola, CA, SM, TWA, kemudian Taman Buru ya. Sedangkan untuk tingkat pemerintah daerah ya, ini melalui Dinas Kehutanan setempat ya, provinsi, melalui juga UPT, yang dikelola adalah Tahura ya, atau Taman Hutan Raya. Jadi jelaslah di sini bahwa skup pembagian tugasnya ya, untuk tingkat pusat kalian harus pahami ada 5 kategori hutan konservasi yang dikelola oleh kementerian ya, melalui dirjennya. Kemudian untuk tingkat provinsi itu hanya 1 ya, Tahura. Nah, jadi nggak keliru lagi nanti kalau mau melakukan penelitian, field trip, mau ngantar surat kemana gitu ya, udah tahu gitu, kemana kita harus pergi ya. Oke, sekarang kita lihat ya di kementerian. Nama menteri sekarang udah ganti ya, bukan Ibu Siti Nurbaya, tapi sekarang sudah berubah menjadi Pak Raja Juli Antoni ya. Kita next, kita zoom lagi Direktorat Dirjen KSDAE ini ya, melalui Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi ya. Kalau tadi namanya Direktorat Jenderal, lebih fokus lagi turun ke bawah, langsung Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi ya. Nah, kalau kita jalan-jalan ke websitenya, kita lihat ya di websitenya. Ini websitenya memang masih menggunakan domain menlhk.go.id, tapi berita-berita di dalamnya saya lihat cross check kemarin masih update ya. Mereka belum mengganti ke domain Kemenhub, sementara kalau website besarnya sudah Kemenhub. Nah, kalian bisa lihat nanti ada menu di atas di sini ya, alamat UPT KSDAE ya, tersebar di seluruh Indonesia. Ini ada namanya, ada alamatnya, link websitenya dan koordinatnya. Itu bisa kalian pelajari untuk misalnya mau praktikum, mau PKL, mau melakukan penelitian, cari kontaknya di situ semua, ada semua. Ya, kita next dulu ya. Nah, ini contoh bagan ya, atau struktur organisasi salah satu ini ya, Taman Nasional. Contohnya TN Gunung Leuser ya. Nah, ini ada bidang-bidang ya yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar. Ada bidang pengelolaan TN wilayah 1. Umumnya Taman Nasional itu dalam struktur organisasi dibagi menjadi beberapa bidang ya. Bidang 1 misalnya daerah Tapak Tuan, 2 Kutacane, 3 Stabat ya. Nah, kalau kita lihat di sini turunan-turunannya ini nanti mirip seperti nama-nama kabupaten ya. Lalu turun kembali
menjadi resort. Ya, resort ini ya lebih kecil lagi, tapak-tapak yang lebih kecil, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang daerah tadi ya, Tahura yang dikelola oleh provinsi itu kira-kira seperti ini ya, bagan alirnya. Kepala dinas atau dinas itu langsung ke UPT Tahura Bukit Barisan ya. Hanya satu ini kategori kawasan konservasi yang dikelola oleh provinsi ya. Oke, sampai di sini mungkin kita bisa refresh sejenak dengan melihat video berikut ya. Saya akan putarkan. Ini video tentang Taman Wisata Alam Sibolangit ya. Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih Arem. Ini mungkin kita play. Ya. Oke, ini mari kita lihat. Kita saksikan bersama-sama ya. Aktivitas apa yang ada di TWA Sibolangit. Salah satu objek wisata yang harus Anda kunjungi adalah Taman Wisata Alam Sibolangit. Taman Wisata Alam Sibolangit terletak di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Jaraknya hanya berkisar 38 km dari kota Medan. Taman wisata alam ini sudah ada sejak 103 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak kehilangan pesonanya. Oke, mungkin ini agak saya percepat sedikit ya. Objek wisata dengan luas sekitar 85 hektar di ketinggian 500 mdpl ini memang menawarkan keindahan view alam yang tidak kalah dari tempat lain. Pepohonan di sini tumbuh sangat subur dan juga tinggi, membuat udara yang tercipta terasa sejuk dan segar. Ya, jadi video ini dibuat pada saat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup masih merger ya, atau satu. Sekarang kan sudah jadi dua ya, satu Kementerian Lingkungan Hidup, satu lagi Kementerian Kehutanan ya. Tapi ini masih representatif ya, aktivitas apa saja, lalu gimana profilnya, kondisinya, dan nanti ada contoh-contoh satwa ya. Nanti mungkin secara lebih lengkap saya akan share ya, kalian bisa tonton kembali, pelajari kembali ya video ini gitu ya. Ini hanya kita saksikan bersama cuplikannya ya. Baik, mungkin saya cukupkan untuk videonya ya. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Kita quiz dulu ya. Oke, silahkan join ke joinmyquiz.com ya. Lalu masukkan kode berikut. Kita akan bermain quiz ya, gamifikasi dari materi yang sudah kita pelajari ya pada siang hari ini. Silahkan login, saya akan exit dulu. Saya akan pindahkan ke sebentar ya. Oke. Baru kita akan start mulai quiz hari ini ya. Ini akan mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa atau peserta didik terhadap materi yang sudah disampaikan. Oke. Ya. Cukup? Sudah ya? 8 orang? Oke. 9 masuk. Silakan. Oke, ada lagi? Terus? Baik. Ada lagi yang mau join? Silakan. Iya. Oke, sudah masuk. Oke, kita mulai ya. Start. Silakan dijawab kuis berikut. Oke, mulai. Ya, nampaknya di sini Novi Ayu ya. Wow, ya, Novi Ayu memimpin klasmen sementara ya. Skor 2630. Wow, keren.
disusul oleh Wan ya. Ya, sedikit lagi ini sepertinya finish ini. Oh, Wan sudah di Wan jadi nomor 3. Oke. Syarifah nomor 2. Ya, Rizky Ginting, ayo Rizky. Masih di dasar ini Rizky. Ayo, pasti bisa ya. Oke, kita lihat juaranya ya. Selamat kepada Rugaya. Aplaus dulu untuk Rugaya. Luar biasa ya Rugaya. Secara ringkas ya, pengkategorian kawasan konservasi di Indonesia itu ada 6 ya. Itu secara detailnya. Kalau tadi kita lihat mengacu ke Undang-Undang 41 tahun 99 ya, ada KSA, KPA ya. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. KSA sendiri terbagi menjadi 2, itu ada cagar alam, kemudian suaka marga satwa ya. KPA, kawasan pelestarian alam, yang pertama Taman Nasional, yang kedua Taman Wisata Alam, dan yang ketiga Taman Hutan Raya. Yang terakhir ya, itu Taman Buru sama dengan ininya ya, KSA KPA ya, mereka sejajar. Oke. Itu mungkin ya secara ringkas. Nanti kalau untuk detail-detailnya kalian bisa baca kembali ya, catatan ataupun materi perkuliahan ini. Saya mau sampaikan juga bahwa topik kita minggu depan adalah kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Nanti di sini kita akan membahas tentang sistem zonasi maupun blok kawasan konservasi ya yang berlaku di negara kita di Indonesia ya. Mungkin itu untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan kira-kira? Ada? Pas? Cukup jelas ya? Baik, kalau memang jelas, terima kasih ya. Saya akan tutup ya. Tapi sebelum itu, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi perkuliahan pada hari ini saya ada kekurangan ya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan pantun ya. Jalan-jalan ke tepi hutan. Cakep. Jangan lupa kampus kehutanan. Cakep. Jangan bosan-bosan cari pengetahuan supaya kita nggak ketinggalan. Oke. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terima kasih. Selamat siang Pak. Oke. Demikianlah video pembelajaran mata kuliah manajemen kawasan konservasi dengan subtopik pengkategorian kawasan konservasi di Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan dampak positif terhadap penyebarluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan perguruan tinggi khususnya bidang kehutanan dan lingkungan. Video pembelajaran ini juga merupakan salah satu unsur penilaian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Saya Muhar Maragi Harahap mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, jajaran pimpinan Universitas Sumatera Utara, Dekanat Fakultas Kehutanan Sumatera Utara, tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025 Universitas Sumatera Utara, rekan-rekan dosen, mahasiswa, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini. Sekali lagi, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.